Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak ibu semuanya. Pada minggu ini adalah pertemuan tatap muka untuk kelompok ganjil. Nah, untuk kelompok genap adalah pembelajaran adalah daring. Nah, jadi untuk anak-anak ibu yang absennya genap, silakan pahami materi yang ibu bahas pada kelompok ganjil melalui video ini. Oke, kita masuk kepada materi tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Yang A-nya adalah pertidaksamaan nilai mutlak X besar sama A untuk A besar sama 0 dan A-nya adalah bilangan real. Nah, kenapa di sini A-nya besar sama dari 0? Karena jika A-nya kecil dari 0, maka tidak ada penyelesaian. Dan ingat lagi konsep dari nilai mutlak itu apa? Nilai mutlak selalu positif. Nah, maka yang A-nya harus besar sama dari 0. Nah, untuk yang A ini kita ada dua cara. Yang pertama dengan cara apa? Menggunakan definisi nilai mutlak. Masih ingat kalian definisi nilai mutlak? Definisinya yaitu apa? Nilai mutlak X sama dengan yang pertama bernilai apa? Bernilai X. Untuk siapa? Untuk X-nya yang besar sama dari 0. Ya, bagus. Nah, yang kedua, dia bernilai negatif X. Untuk siapa? Untuk X-nya kecil dari 0. Ya, untuk definisi nilai mutlak X ada dua. Yang pertama X untuk X yang besar sama dari 0. Yang kedua itu negatif X untuk X-nya yang kecil dari 0. Nah, sekarang bagaimana untuk pertidaksamaan? Kita gunakan definisi ini, maka nilai mutlak X besar sama dari A. Yang pertama tadi apa nilai mutlak X-nya, nak? Dia bernilai X besar sama dari A untuk X yang besar sama dari 0. Ini yang pertama. Ini dia, nak. Yang pertama, nilai mutlak X itu yang pertama adalah positif untuk X-nya yang besar sama dari 0. Nah, ini X sama dari A untuk X yang besar sama dari 0. Dan yang kedua apa? Dan yang kedua itu negatif X. Berarti negatif X besar sama A untuk X yang kecil dari 0. Ya. Kita peroleh dua nilainya, yaitu yang pertama X-nya besar sama dari A untuk X yang besar sama dari 0. Dan yang kedua itu negatif X besar sama dari A. Nah, perhatikan, nak, untuk yang pertama dia positif, sementara untuk yang kedua dia negatif. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa mengubah yang negatif ini menjadi positif? Kita kalikan dengan negatif, dikalikan dengan negatif. Kali dengan negatif. Negatif min 1 juga bisa. Nah, sehingga diperoleh ini X. Ingat ya, nak, jika kita mengalihkan pertidaksamaan dengan suatu bilangan negatif atau membagi dengan negatif, maka tanda berubah menjadi kecil sama. Kalau di sini dia kecil sama, kalau kita kalikan dengan negatif atau kita bagikan dengan negatif, tandanya berubah. Artinya negatif A untuk X-nya yang kecil dari 0. Ulangi lagi untuk sifatnya, jika kita mengalihkan atau membagikan dengan bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaan dibalik atau dirubah atau berubah tanda. Oke, diperoleh nilainya dua. Yang pertama X-nya besar sama, yang kedua X-nya kecil sama dari negatif A. Nah, sekarang kita gambarkan pada interval. Interval ini negatif A, ini A. Nah, perhatikan selangnya, nak. Selang apa ini? Selang tertutup karena ada tanda samanya. Kita kasih bulat penuh. Yang pertama, X-nya besar sama dari A. Mana arahnya? Ke kanan. Kita arsir. Ini untuk yang pertama. Yang kedua adalah kecil sama negatif A. Berarti dia arahnya ke kiri. Nah, pada gambar ibu atau pada garis bilangan terdapat berapa buah daerah yang diarsir? Ada dua. Yaitu berarti penyelesaian untuk nilai mutlak X besar sama A adalah siapa? Yang ini tadi, nak. Yang ini siapa?
itu tuh X-nya besar sama dari A atau X-nya kecil sama negatif A. Oke, kita sudah peroleh solusinya. Berarti untuk pertidaksamaan yang pertama, nilai mutlak X besar sama A. Nah, oke nak, disini kan besar sama. Berarti kalian nanti kalau kalian bertemu soalnya cuma besar saja, maka juga bisa dipakai solusi ini. Berarti besar, lebih dari, dan lebih dari atau sama dengan, solusinya adalah X besar sama A atau X kecil sama negatif A. Nah, ini cara definisi. Kalau cara definisi kita peroleh dua solusinya. Nah, untuk yang kedua caranya ada namanya itu menggunakan sifat nilai mutlak X sama dengan akar dari X pangkat 2. Nah, inilah kelangkanya nak. Pertama apa? Kita ingat bahwa sifatnya nilai mutlak X sama dengan akar X pangkat 2. Nah, yang kedua adalah kita menentukan pembuat 0. Yang C atau yang ketiga, letakkan tanda dan pembuat 0 pada garis bilangan. Yang ke D, menentukan interval penyelesaian. Yang E, kita tuliskan lagi intervalnya atau menentukan atau menuliskan kembali himpunan penyelesaiannya. Oke, biar lebih paham. Untuk yang kedua dulu. Biar lebih paham, kita coba membahas contoh. Membahas contohnya. Itu tentukan himpunan penyelesaian dari yang pertama, nilai mutlak X tambah 3 besar dari 5. Yang kedua, 3X kurang nilai mutlak 3X kurang 2 lebih dari atau sama dengan 4. Yang ketiga, 2X kurang 7 lebih dari sama dengan negatif 3. Kita jawab yang pertama. Nilai mutlak X ditambah 3 besar dari 5. Tandanya besar ya nak ya, berarti kita pakai solusi yang tadi. Nah, yang pertama kita pakai dulu cara definisi. Nah, tadi pada definisi kita peroleh solusinya apa? Yang pertama, X-nya besar dari A atau X-nya kecil sama negatif A. Maka ini jadinya, siapa sekarang yang nilai X-nya? Adalah X tambah 3. Berarti X tambah 3 besar 5. Berarti X-nya besar dari 5. Yang positif 3 pindahkan jadinya kurang 3. Berarti X besar dari 2. Yang kedua itu atau X-nya adalah X tambah 3 kecil negatif 5. Berarti X kecil negatif 5. Yang positif 3 pindahkan jadi kiri dengan negatif 3. Berarti X kecil dari negatif 8. Oke. Berarti HP-nya adalah X, di mana X-nya besar 2 atau X-nya kecil dari negatif 8. Nah, ini untuk cara yang pertama, cara definisi. Sekarang kita pakai cara yang kedua. Itu tuh dengan menggunakan sifat. Yang B, sifat nilai mutlak X sama dengan akar dari X pangkat 2. X tambah 3, nilai mutlak X tambah 3 besar dari 5. Nah, yang pertama tadi katanya ingat bahwa sifatnya ini. Berarti yang nilai mutlak X tambah 3 bisa kita ubah menjadi akar dari X ditambah 3 pangkat 2 besar dari 5. Atau kalau kalian mau langsung kalian kuadratkan kedua ruas. Nah, di sebelah kiri ibu ternyata dia berbentuk akar. Sementara yang sebelah kanan tidak berbentuk akar. Nah, lalu bagaimana? Kita ubah dulu atau kita kuadratkan kedua ruas. Dikuadratkan kedua ruas. Nah, kalau yang ini kita kuadratkan, maka tanda akarnya hilang. Jadi X tambah 3 pangkat 2 besar dari 5 pangkat 2. Yang ketiga itu tuh kita tentukan pembuat 0. Kita oper sebelah kiri semuanya nak. Berarti X tambah 3 pangkat 2 dikurang 5 pangkat 2 besar dari 0. Ananda masih ingat sifat yang tentang persamaan nilai mutlak yang ini nak. A kuadrat dikurang B kuadrat apa jadinya?
A ditambah B dikali A kurang B. Ini sudah dijelaskan pada persamaan nilai mutlak yang berbentuk nilai mutlak fx sama dengan nilai mutlak gx. Nah, sekarang siapa A-nya? Ini A-nya. Ini adalah B. Berarti kita jadikan seperti ini, nak. Berarti x tambah 3 yang untuk A ditambah BB siapa? 5 tambah 5. Dikali x tambah 3 dikurang 5 besar dari 0. Nah, x ditambah 8 x dikurang 2 besar dari 0. Atau kita sama dengan 0, x tambah 8 x kurang 2 sama dengan 0. Nah, yang ini berarti pertama x tambah 8 sama dengan 0, maka x-nya sama dengan negatif 8. Yang kedua, x kurang 2 sama dengan 0, x-nya sama dengan 2. Nah, diperoleh nilainya yang pertama x-nya negatif 8 dan yang kedua adalah 2. Selanjutnya adalah kita letakkan x ini pada garis bilangan. Ini negatif 8, ini 2. Selang apa dia, nak? Selang terbuka, makanya bulat kosong. Ditulis bulat kosong. Nah, setelah kita letakkan pembuat 0 pada garis bilangan, kita akan meletakkan tanda pada garis bilangan, pada interval. Nah, berarti yang ini, nak, yang di sebelah 2 ini apa namanya? Daerah yang besar dari 2. Siapa dia? 3 sampai seterusnya. Di antara min 8, 2 adalah ada 1, ada min 7, ada 0, ada juga yang lain. Nah, di sebelah kiri dari negatif 8 adalah kecil dari negatif 8 siapa? Bisa negatif 10, negatif 11, dan lain-lain. Berarti ini ada daerah yang besar dari 2. Yang ini besar dari kurang dari negatif 8. Nah, dari sini kita peroleh 3 daerah. Ini daerah pertama misalkan, ini daerah kedua, ini daerah ketiga. Ya, ulangi lagi. Untuk daerah pertama adalah daerah yang kecil dari negatif 8. Yang ini antara negatif 8 dan 2. Dan untuk daerah ketiga adalah daerah yang besar dari 2. Nah, setelah kita tentukan daerahnya, maka kita akan meletakkan tanda pada setiap daerah. Nah, untuk meletakkan tanda, caranya adalah kita cobakan salah satu daerah. Kalian mau daerah yang mana? Boleh 1, boleh 2, boleh 3. Nah, kalau ibu biasanya mengambil daerah yang ada bilangan 0. Nah, itu lebih memudahkan kita untuk melakukan penjumlahan atau perkalian. Nah, jadi kira-kira di mana letak 0? Adalah pada daerah 2. Di sini letak 0 ya. Kita ambil berarti x sama dengan 0. Kita ambil x sama dengan 0. Tidak selalu daerah 2. Boleh daerah 1, boleh daerah 3. Ya, tapi cukup ke salah satu kita cobakan. Setelah itu kita masukkan ke persamaan yang ini, nak, yang terakhir. Berarti ganti x-nya 0 ditambah 8 dikali 0 dikurang 2. Jadinya 8 dikali min 2 adalah negatif 16. Nah, karena diperoleh negatif 16, pada saat kita ambil 0, maka letakkan tanda negatif pada daerah 2. Dah. Setelah kita meletakkan tanda pada daerah 2, nah, untuk tanda kan cukup 1 kata ibu kan. Nah, selanjutnya dia selang-seling, ya. Kalau sini negatif, maka di sini positif. Di sini juga positif. Seandainya kalian mencobakan di daerah 2 atau di daerah 3 atau 2 atau 1, kalian peroleh di sini positif, maka di sini negatif, di sini positif. Kalau sini positif, di sini negatif, sini positif. Dia selang-seling. Misalkan kalian mencobakan yang pertama kalian peroleh positif, maka di sini negatif, di sini negatif. Kalau kalian cobakan di sini negatif, juga positif, juga negatif. Ya, berarti cukup salah satu karena dia selang-seling. Kalau kalian tidak percaya, boleh kalian coba untuk daerah ketiga apakah dia positif atau tidak. Dah, setelah itu kita akan menentukan penyelesaiannya. Nah, untuk HP-nya atau himpunannya adalah X, di mana X. Nah, untuk menentukan himpunan, ingat enak ya, untuk menentukan himpunan penyelesaiannya, perhatikan tanda pertidaksamaan pada soal. Nah, apa tandanya kita, nak? Tanda soal kita adalah besar dari atau lebih dari. Nah,
sampai di sini dia tetap lebih dari. Kalau seandainya kita lakukan perkalian dengan bilangan negatif atau positif, diperoleh di sini tandanya kalau kita kalikan atau bagi dengan negatif, maka tandanya berubah, maka ambil tanda yang paling bawah. Nah, ini kan pada bawah dia tetap adalah lebih dari. Oke. Karena tandanya lebih dari atau nanti soalnya lebih dari atau sama dengan, maka ambil daerah yang mengandung tanda positif. Nah, anak ibu sekarang daerah mana yang mengandung tanda positif? Ya, daerah 1 dan daerah 3. Berarti X, nah tadi X ini siapa nak? Adalah X yang kecil dari negatif 8 atau X-nya besar dari 2. Atau boleh juga Bu tulis sini dulu X besar dari 2 atau X kecil dari negatif 8. Nah, sampai di sini, nah, coba perhatikan. Sama dia, nak? Sama. Nah, untuk penjelasan ini kalian boleh memilih salah satu. Apakah cara yang pertama atau cara yang kedua. Oke, untuk yang soal kedua, kita bahas lagi soal yang kedua. Yang kedua berarti 3x kurang 2 lebih dari itu sama dengan 4. Cara A dulu ya anaknya yang definisi. Berarti pertama dia 3x kurang 2 lebih dari itu sama dengan 4. Berarti 3x lebih dari itu sama dengan 4. Yang ini pindah dinya tuh tambah 2. Berarti 3x lebih dari 6. X-nya adalah lebih dari 6 bagi 3. Jadi kita nilai X, karena ini ada 3 di sini, maka jadikan dia 1 koefisiennya. Maka sama dibagi 3. Berarti X lebih dari itu sama dengan 2. Yang solusi kedua yaitu atau 3x kurang 2 kecil sama dari negatif 4. Berarti 3x kecil sama negatif 4. Ini pindah dia tambah 2. Berarti 3x kecil sama dari negatif 2. X kecil sama dari negatif 2/3. Jadi HP-nya adalah X-nya, dimana X-nya besar sama 2 atau X-nya kecil sama dari negatif 2/3. Nah, untuk cara B yang sifat, kerjakan sendiri anaknya, kerjakan sendiri catatannya. Nanti kalau ada yang kurang ngerti boleh di WA ibu atau langsung ditanyakan. Lanjut soal yang ketiga, yaitu tuh 3 nilai mutlak 2x dikurang 7 dari negatif 3. Nah, coba perhatikan bentuk ibu ini. Tadi apa kata ibu? Nilai mutlak x besar sama dari A. Apakah boleh A-nya kecil dari 0? Ini min 3 kan? Min 3 kecil dari 0. Apakah A-nya boleh kecil dari 0? Tidak. Kalau A-nya kecil dari 0, maka dia tidak ada P-nya lesa. Yang tidak ada nilai X yang memenuhi, maka yang nomor 3 tidak ada P-nya lesayan. Oke. Dipahami dulu materi ibu. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan boleh ditanyakan baik dalam WA ataupun di classroom. Nah, kenapa? Karena minggu depan kita akan UH ya nak ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.